jadi pilihan favorit saya sebenarnya. Walaupun sebenarnya kemarin saya ada sedikit concern di kuartal kedua dan ternyata terbukti kalau kita lihat laporan keuangan yang udah keluar, kayak contohnya BTN sama si BNI, udah kelihatan ada kenaikan beban provisi. Jadi kalau kita lihat ada kenaikan beban provisi, translasinya adalah laba mereka jadi nggak begitu bagus atau turun secara kuartalan. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin secara tahunannya masih tumbuh. Cuman kalau kita lihat laba secara kuartalnya aja, itu sebenarnya ada mengalami penurunan. Cuman menurut kita itu udah lumayan lewat gitu ya. Udah lumayan lewat dan udah nggak jadi sentimen negatif karena kalau kita lihat kemarin, ya beberapa bank udah banyak melakukan pencadangan. Kayak contohnya si BNI aja udah cadangin sekitar 53,5% exposure mereka buat masuk ke provisi itu. Jadi kita lihat harusnya di second half ini nggak akan ada pencadangan lagi yang signifikan dan angkanya gede gitu. Jadi harusnya tekanan ke laba itu beban provisinya harusnya udah lumayan nggak ada gitu. Bukan lumayan nggak ada sih, udah lumayan berkurang sebenarnya. Jadi bank kita masih masih suka strukturalnya masih lumayan bagus. Plus kemarin kalau kita lihat juga bank kemarin kan beberapa saham tuh mencatatkan all time high ya. Jadi share price masih naik signifikan, fundamentalnya strong, growth kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit ada perbaikan ya. Walaupun sebenarnya yang jadi agak sedikit concern adalah kemarin si OJK revisi turun ekspektasi pertumbuhan kredit di tahun ini. Jadi mereka bilang tahun ini kan harusnya growth-nya bisa 10 sampai 12. Cuman kayaknya tumbuhnya sekarang nanti cuma 9 sampai 11% doang. Nah, jadi itu sih. Cuman kita lihat sebenarnya bank-bank itu kan growth-nya di first half nggak terlalu bagus gitu ya. Growth-nya di first half nggak terlalu bagus. Harusnya second half-nya akan lebih bagus. Apa sih drivernya sebenarnya? Yang paling signifikan adalah suku bunga sih. Sebenarnya suku bunga. Karena suku bunga itu ekspektasinya nanti di second half itu akan turun. Kita ngelihat sebenarnya ekspektasinya Bank Sentral, BI, Bank Indonesia itu punya ruang buat nurunin suku bunga sampai 25 basis point. Dari 5,75 nanti kemungkinannya sampai akhir tahun itu di 5,5. Jadi arahnya agak sedikit berbeda nih. Jadi Amerika bakal naikin suku bunga, Eropa bakal naikin suku bunga. Cuman di Indonesia sama negara Asia yang lain akan menurunkan suku bunga. Jadi arahnya agak sedikit decoupling istilahnya. Nah, jadi biasanya translasinya selalu sama gitu. Biasanya kalau penurunan suku bunga itu pasti positif buat sektor perbankan karena as simple bayanginnya adalah mereka nggak usah kayak fokus banget ya buat ngejar dana-dana mahal gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya suku bunga turun, biasanya biaya funding mereka, funding cost itu kan ada deposito, giro, sama tabungan itu bakal turun gitu. Jadi itu bakal positif sama akan ada potensi penyesuaian dari sisi suku bunga ya, akan ada penyesuaian suku bunga walaupun sebenarnya agak lagging, cuman itu akan jadi sentimen positif sih sebenarnya buat perbankan. Kedua, pemerintah tuh nanti di semester 2 itu kalau kita lihat ininya tuh mereka bakal naikin mereka punya belanja negara. Jadi intinya kayak alokasi belanja negaranya itu bakal naik 50% dibandingkan alokasi belanja negara di semester 1 gitu. Jadi itu signifikan banget ya. Jadi berapa ya? Saya lupa deh, 1.800 triliun nanti kalau nggak salah di second half ya. Nah, jadi menurut kita, oh ini kalau misalnya belanja negaranya jalan, proyeknya jalan, permintaan kreditnya harusnya lumayan jalan gitu. Jadi bank masih bagus lah ya. Consumer juga masih oke menurut saya. Consumer masih oke. So far laporan keuangan lumayan mix ya. Cuman saya pernah bilang juga saya nggak terlalu suka Unilever dan terbukti juga kemarin si Unilever dari sisi share price-nya turun, laporan keuangan juga lumayan turun gitu karena competition ini yang sebenarnya bikin kayak margin mereka lumayan pressure, revenue mereka juga lumayan kena gitu ya. Jadi karena mereka kan barang-barangnya kan lumayan mahal gitu ya, lumayan premium gitu ya dibandingkan sama produk yang lain. Jadi ibaratnya kayak ada kayak investornya kan kayak sorry bukan investor, consumernya itu lebih price sensitive gitu. Jadi mereka agak sedikit downsizing, ambil kayak yang lebih murah. Nah, jadi kerasa banget lah ya quarterly revenue-nya dia turun. Sama kalau kita lihat dari sisi market share in terms of value, saya baca tuh dia tuh turun gitu. Jadi ini yang menurut saya, aduh ini harus agak hati-hati sih ya buat si Unilever gitu ya. Cuman kalau modelnya kayak ICBP itu harusnya nanti belum rilis sih, cuman harusnya bakal bagus. Mayora kemarin nggak terlalu bagus juga sebenarnya. Concernnya tuh sebenarnya kayak um, Mayor tuh ada seasonality gitu ya. Jadi Mayor ada seasonality. Biasanya di kuartal 2 itu nggak terlalu bagus karena biasanya tuh kan itu era-eranya lebaran ya, masa-masa lebaran. Jadi
produk-produknya dia itu kayak banyak yang kena competition. Salah satunya adalah kayak Kongguan. Jadi orang ibaratnya ketika misalnya zaman-zaman lebaran gitu ya banyaknya belinya kayak Kongguan itu tadi gitu. Maksudnya buat dikasih lah atau buat di rumah. Jadi itu yang sebenarnya secara quarterly kena. Cuman kalau kita lihat Mayora ini positioningnya kuat ya. Maksudnya kalau kita lihat beberapa produk mereka, Kopiko atau Arabica, mereka punya biskuit. Nah, jadi ini menurut kita secara produk awareness-nya, brand awareness-nya tuh kuat banget gitu ya. Dan sekarang tuh mereka lagi coba gedein, mereka punya geographical. Jadi si Mayora itu kan bisnis modelnya 40% dari pendapatan mereka itu banyak dijual keluar. Jadi mereka banyak ekspor keluar. Dan mereka tuh sekarang lagi gedein, mereka punya ekspansi negaranya ke Papua Nugini sama ke Nigeria gitu. Jadi buat jadi target segmentation-nya dia. Jadi in overall menurut kita harusnya juga bakal positif ya. Maksudnya buat Mayora gitu. Jadi in overall kita melihatnya consumer sih harusnya masih jalan ya. Apalagi nanti masuk tahun politik ini harusnya masih bagus. Ketiga ya telco ya. Walaupun sebenarnya telco ini lumayan gemes ya. Maksudnya saya juga kalau kalau kebetulan saya juga ini disclaimer juga semoga nggak subjektif juga ya. Jadi saya pegang Telkom juga, cuman kayak ini kok share price nggak naik-naik gitu ya. Yang jadi overhang sih apa sih sebenarnya telco? Padahal kalau kita lihat yang saya tuh waktu itu pernah bilang juga ya, salah satu topik saya itu adalah Excel gitu. Karena ini ibaratnya valuasinya paling murah di sektor telekomunikasi. Dan surprisingly, laporan keuangan yang kemarin, bukan surprisingly sih, maksudnya udah within our expectation juga, ternyata growth-nya bagus. Jadi ketika perusahaan-perusahaan telco lain pertumbuhan EBITDA-nya, earnings before interest, tax, depreciation, amortization-nya cuma single digit, si Excel ini tuh double digit growth gitu. Jadi, oh ini growth-nya kencang nih ya. Terus kalau kita lihat kayak ARPU mereka lumayan naik signifikan gitu. Jadi somehow product offering mereka orang jadi mau belanja lebih gitu. ARPU itu apa sih Pak? Average revenue per user. Jadi intinya belanja mereka per satu user itu berapa sih? Kalau nggak salah tuh angkanya kemarin sekitar 41.000 ya per user. Naik dari sebelumnya tuh 38.000. Nah jadi, wah ini growth-nya oke nih. Intinya product offering mereka bagus gitu. Dan mungkin kan orang ada concern, Pak, itu gimana tuh? Saya pernah bilang gitu ya, aduh saya agak sedikit concern nih kalau misalnya FMC ini diterapin, harusnya si Excel bakal kena gitu ya. Karena bayangin si Telkom ini kan punya base user kan yang gede banget ya buat IndiHome sama yang di Telkomsel-nya. Base user mereka gede banget, gampang lah sebenarnya buat nge-convert itu. Cuman kemarin baru banget di minggu lalu mereka launching lah produk-produknya mereka gitu ya. Mereka produk-produknya mereka. Jadi kalau Excel kan bikin namanya kan adalah Excel 1. Si Telkomsel bikin namanya Telkomsel One gitu ya, Telkomsel One. Jadi modelnya bundling package. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi segmentation, ini sebenarnya Telkom itu kayak dari sisi product offering-nya, menurut kita agak lumayan kurang di bagian yang mid segment. Jadi mereka tuh kasih paket murah banget sebenarnya menarik gitu ya. Itu 120 ribuan. Itu ada kasih paket internet nggak unlimited, itu ada batasnya 25 GB itu pakai Orbit, sama 15 GB itu kayak paket family lah. Murah sebenarnya, cuman itu nggak unlimited gitu ya. Habis itu next-nya mereka bikin paket yang 300 Mbps sampai 1 GB yang harga itu bisa 900.000 dan harganya mahal banget. Terus kayak lihat, kok mereka nggak masuk ke segmen yang sebenarnya agak mid gitu ya. Ya misalnya kayak di segmen 30 Mbps, 50 Mbps, atau 100 Mbps, di segmen mid-nya nggak ada. Nah, Excel ada di situ gitu sebenarnya. Jadi mereka pakainya masih yang unlimited. Jadi buat yang kayak compete sama yang paket paling bawahnya si Excel, emang harga lebih mahal si Excel sebenarnya. Cuma sebenarnya kalau kita lihat product offering package-nya unlimited sama dapat 15 GB, itu menurut kita translasi per meganya lebih murah. Jadi kalau saya sih melihatnya, oh ini so far menurut kita orang masih bisa, Excel masih bisa narik nih ya, maksudnya dari sisi traffic dengan adanya fixed mobile convergence ini harusnya bisa narik. Mungkin gambaran dulu ya teman-teman mungkin yang baru tahu. Jadi intinya si FMC ini, fixed mobile convergence ini kayak ngebundling dua paket jadi satu gitu. Maksudnya pertama adalah kayak paket internetnya, habis itu paket datanya digabungin. Nah transaksi kan pasti kan ibaratnya kalau saya melihatnya pasti ini akan ada potensi cross selling gitu ya, ada potensi cross selling dan itu sebenarnya bisa narik dari kayak kompetitor yang lain karena Indosat itu belum punya paket yang FMC ini. Telkomsel juga baru launching dengan ibaratnya produk offering yang lumayan mahal. Nah, angkanya kelihatan gimana gitu ya? Kelihatan dari sisi mereka punya conversion rate sih.
Kemarin kalau nggak salah di first quarter tuh cuma 44% mereka conversionnya, sekarang udah 56% gitu. Jadi somehow kayak pelanggan First Media yang belum pakai Excel atau pelanggan Excel belum pakai First Media itu bisa di-convert dan itu sekitar 56% angkanya, dan wow, maksud saya ini oke sih menurut saya. Jadi kayak itulah yang sebenarnya menurut kita sih harusnya bisa jadi katalis positif. Cuman tetap ya, ini telco ini eh, lumayan ngegantung ya, apalagi kayak si Telkomsel gitu ya, agak-agak lumayan ini. Cuman saya masih believe ya bahwa sampai akhir tahun harusnya ruang growth-nya tuh masih ada gitu ya, fundamentalnya lumayan intact juga, valuasi juga masih reasonable, growth-nya juga masih ada, walaupun investor agak-agak worried terkait investment mereka, salah satunya adalah di GoTo. Sama yang kedua itu adalah terkait dengan apakah implementasi analog switch off itu bakal cepat beres gitu ya. Karena kalau cepat beres, ini spektrum bisa dipakai ya. Jadi spektrum yang 800 MHz ini bisa dipakai, si Telkom bisa ikutan bidding, mereka dapat spektrumnya, quality data mereka makin bagus. Quality data mereka makin bagus, arah ke 5G-nya juga makin gede gitu. Jadi itu 3 sektor yang menurut kita sih favorable ya, teman-teman ya. Yang menurut kita masih lumayan intact sebenarnya. Oke, kita langsung sedikit